Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Aulia Al-Ghifari, Prodi S1 Fisioterapi dengan NIM 2210300103. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari materi hakikat manusia yang disampaikan oleh Bapak Nurdin Zudi. Yaitu yang pertama, mengapa manusia banyak yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dari segi norma agama maupun norma sosial. Lalu yang kedua itu ada bagaimanakah cara mengatasi agar manusia kembali kepada hakikat manusia. Sebutkan langkah-langkahnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama. Mengapa manusia banyak melakukan pelanggaran? Nah, pada dasarnya manusia itu memiliki tiga hakikat yang disebutkan pada Al-Quran. Yaitu yang pertama itu ada al-basyar, yaitu manusia dalam arti fisik biologis. Yang kedua al-anas, yaitu manusia dalam arti makhluk sosial. Yang ketiga al-insan, yaitu manusia dalam arti makhluk yang berakal. Dari riset yang saya temukan, ada beberapa alasan manusia sering melakukan pelanggaran. Yang pertama itu adalah orang yang tidak tahu atau bodoh. Sebenarnya orang yang tidak tahu atau tidak mengerti hukum inilah yang sering melakukan pelanggaran. Alasan tidak tahu ini sebenarnya alasan yang klasik, karena setiap tindakan manusia itu sendiri ada aturan yang mengaturnya. Apalagi jika negara sudah menyatakan dirinya negara hukum. Lalu juga melalui Syahadat bin Aus menyampaikan pendapat Nabi Muhammad SAW tentang orang bodoh. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya, hanya berang-berangan kepada Allah. Lalu yang kedua adalah orang yang terpaksa. Pada bagian ini biasanya adalah orang yang sudah tidak ada pilihan lagi dan mesti terpaksa melakukan hal ini dikarenakan kondisi ekonomi ataupun sosial. Contoh, dari berita yang saya baca, di situ terdapat orang tua yang berusia 40 tahun yang kepergok mencuri beras karena ia merasa kelaparan. Lalu dari Amr bin Al-As bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang buah yang tergantung di atas pohon. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan rasa lapar dan tidak terus-menerus, maka dia tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barang siapa yang mengambil sesuatu barang sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman taj'ir. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu dengan tambahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 115 yang artinya, barang siapa yang dalam keadaan darurat atau terpaksa dalam melakukan perbuatan haram selagi tidak menganiaya dan tidak berlebihan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Kasih Sayang. Lanjut ke yang ketiga adalah punya niat jahat. Orang seperti ini biasanya akan melakukan makar perbuatan melanggar hukum ketika ada yang menjadi hambatan bagi dia untuk mencapai tujuannya. Biasanya perbuatan ini sudah terencana terlebih dahulu, seperti makar yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy yang hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Hal ini sudah jelas terlarang dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surah An-Najm ayat 31. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Yang keempat, merasa selalu benar. Salah satu contoh perbuatan merasa diri paling benar adalah mengabarkan ke orang lain bahwa dirinya paling benar dan paling dalam ilmunya. Merasa diri paling benar atau paling suci dalam beribadah adalah hal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Karena ini adalah perbuatan Yahudi dan Nasrani yang jelas-jelas dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Kebiasaan Yahudi Nasrani ini diabadikan dalam kitab suci Al-Quran Al-Baqarah ayat 80 yang artinya,
Dan mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja." Katakanlah, sesudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Kebiasaan mereka ini pun kemudian dijelaskan secara gamblang oleh Allah melalui ayat Al-Baqarah ayat 111. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani." Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Karena kebiasaan mereka ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mencela perbuatan mereka dan diganjar oleh dosa. Hal ini juga berlaku bagi umat Islam yang merasa dirinya paling benar dibanding umat lainnya. Yang kelima, tergoda akan sesuatu. Hawa nafsu merupakan perasaan atau kekuatan emosional yang ada di dalam diri manusia. Allah memerintahkan para hambanya untuk mengontrol hawa nafsu karena bisa menjadi sebab segala keburukan. Perihal hawa nafsu juga dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Yusuf ayat 53 yang artinya, "Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberikan oleh rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang." Lalu saya akan menjawab pada soal yang kedua itu. Sebutkan bagaimanakah cara agar mengatasi manusia kembali ke hakikat manusia. Dan juga sebutkan langkah-langkah caranya. Yang pertama itu adalah, hendaknya setiap orang menjaga perilaku dalam bersosialisasi perilaku. Perilaku manusia dalam menyikapi kehidupan bisa menjadi tolak ukur baik buruknya seseorang di mata publik. Sikap mencerminkan pribadi kita, bagaimana seorang bersikap, dan bagaimana cara ia mewujudkan jati diri yang ia miliki dalam bersosialisasi. Seseorang bisa mendapatkan citra yang baik jika halnya perilaku sopan dan santun, begitu pula sebaliknya. Jika ia terkesan menunjukkan emosionalnya yang secara terang-terangan, perilaku buruk dan terkesan acuh tak kacuh, maka pabrik akan melabelinya dirinya sebagai orang asos atau antisosial. Di negara Indonesia pada umumnya di kehidupan bermasyarakat lebih mengacu pada budaya Timur Tengah, sehingga nilai-nilai kepercayaan terhadap agama yang dianut pun menjadi dasar manusia dalam hidup bersosialisasi maupun dalam berperilaku sebagai orang asos atau antisosial. Di negara Indonesia pada umumnya kehidupan bermasyarakat lebih mengacu pada budaya Timur Tengah, sehingga nilai-nilai kepercayaan terhadap agama yang dianut pun menjadi dasar manusia dalam hidup sosialisasi maupun dalam berperilaku. Dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah menghindari pelanggaran norma adalah salah satu menjaga perilaku dalam bersosialisasi.